Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sedikit tentang Sunan Kalijaga, Sunan Rajat, dan Sunan Giri. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14 dengan nama Raden Masyahid. Diperkirakan Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1568 Masehi dan jasadnya dimakamkan di desa Kadilangu. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Semasa hidupnya, ia juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon Demak. Dalam hal dakwah, ia memiliki pola yang sama dengan Sunan Bonang. Paham keagamaannya, memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana Cirebon untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal masyarakat setempat. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika dipaksa untuk mengubah tradisinya. Oleh karena itu, mereka harus didekati secara bertahap. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ia menggunakan seni ukir, seni wayang, seni gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Sunan Rajat. Sunan Rajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1470 dan meninggal di Gresik pada tahun 1522. Ia memiliki nama asli Raden Kosim atau Syarifuddin yang merupakan putra Sunan Ampel. Ketika dewasa, Sunan Rajat mendirikan pesantren dalam Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada waktu para wali memutuskan untuk mengadakan pendekatan kultural pada masyarakat Jawa dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Rajat juga berperan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama asli Raden Paku. Ia adalah putra Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memulai dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Ia mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agama, seperti jelungan, gendi ferit, jor gula, cublak-cublak suang, dan lir-ilir. Metode dakwah Sunan Giri cukup unik, yaitu melalui permainan anak-anak. Selain itu, dia juga menggunakan jalur perdagangan, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Sebagai penguasa politik, Raden Paku mendapat gelar Prabu Satmata. Sunan Giri mendirikan beberapa pesantren di daerah Giri dan sekitarnya. Raja Majapahit khawatir Sunan Giri akan mencetuskan pemberontakannya karena jumlah pengikutnya yang banyak, sehingga akhirnya Raja Majapahit memberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan kepada Sunan Giri. Sampai akhirnya dia mendapat julukan Prabu Satmata. Kesimpulannya adalah kebanyakan Wali Songo menggunakan teknik pendekatan melalui seni, tetapi tak jarang mereka juga melakukan pendekatan dengan cara lain. Selain itu, Wali Songo tak melakukan unsur pemaksaan dalam menyebarkan Islam itu. Sebabnya, agama Islam cepat tersebar di Nusantara. Ada salah satu contoh motivasi dari Sunan Kalijaga, yaitu jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Itulah motivasi dari Sunan Kalijaga. Barangkali ada yang ingin bertanya. Jika penjelasan kami ada yang kurang, jangan sungkan kalian untuk bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.